harganya itu $100 untuk 100 ilustrasi. Jadi itu mereka itu kayak ngecapnya orang Indonesia itu murah gitu. Oke. Ini kalian sebagai ilustrator gimana sih ngelihat ada filter AI ini yang cuman kita pose atau ngasih foto aja udah langsung bim salah bim udah langsung jadi karakter anime. Ternyata seperti itu ya, hasil dari yang kita dapatkan di filter TikTok itu ternyata dari udah rahasia umum nih kalau rakyat Indonesia itu agak minim untuk menghargai karya-karya, khususnya kalau sekarang ini karya ilustrasi gitu ya. Di luar negeri itu karya ilustrasi lebih dihargai gitu. Kalau menurut kalian nih sebagai ilustrator profesional menanggapi hal kayak gini gimana? Mungkin ini bahasa jahatnya ya. Kalau bahasa jahatnya sih gak usah peduli sih gitu. Yang ngapain ya gitu. Toh gini yo, kita ibaratkan dengan profesi lain aja ya. Tukang bangunan itu kita kan juga nggak terlalu fokus ke mereka gitu kan, kayak lu apaan nih, masa kerja cuma gitu aja, cuma ngandalin otot cuma gini ya. Mungkin di sisi lain juga mereka juga ngatain gitu ke kita gitu, ngapain kerjanya gak pakai otot nih apa gimana kayak gitu kan, sama aja kayak gitu ya. Lebih baik gak peduli lah, soalnya terlalu apa ya, menghadapi orang-orang seperti itu terlalu buang-buang energi gitu. Gak usah lah peduli sama orang-orang kayak gitu, yang penting fokus ke tujuan itu aja. Kalau tujuannya adalah pengen bikin karya, ya udah fokus bikin karya itu aja. Kalau fokusnya bikin cuan, ya gimana caranya karya itu bikin cuan kayak gitu. Berarti kalau kamu lebih ke ya tujuan kita maunya apa gitu ya, bodo amat sama orang lain yang tidak sesuai dengan target kita gitu. Oke, kalau kamu Nasrud gimana komentar? Menurutku enggak juga sih, karena orang-orang yang hati-hati. Iya. Menurutku itu kayak agak biasa aja sih, soalnya kayak di luar yang orang-orang kayak gitu banyak juga. Oh iya. Ya mereka coba lihat aja gitu, kayak di apa ya, Fiverr dulu ada orang gitu dibayar requestnya nyari spesifik orang Indonesia, apa ya, dia naruh harganya itu $100 untuk 100 ilustrasi. Jadi itu mereka itu kayak ngecapnya orang Indonesia itu murah gitu. Berarti sampai udah image itu sampai ke luar negeri juga ya? Iya. Karena ini kebanyakan orang di Indo terlalu banyak yang buka jualannya murah-murah kayak gitu. Jadi kayak kita itu di mata orang luar negeri, menurutku ya, kayak mereka tuh nganggapnya itu kayak kita hampir sama kayak India gitu loh. Soalnya kayak sama-sama apa ya, resource yang murah gitu. Murah cepet banyak kayak gitulah. Ya hampir sama kayak harganya gorengan di sini gitu sih. Murah cepet banyak, ya laris lah gitu. Tapi ya gimana, buat artisnya sendiri kan capek dia gitu. Iya sih, aku juga ngelihat kan kebetulan nih kalau aku marketku memang masih di Indonesia ya. Itu memang harganya juga bahkan 10.000, 15.000 itu tuh ada gitu loh, yang sampai segitunya gitu. Kalau di luar negeri kan kayak kalian kan nggak mungkin kan kasih harga segitu, udah pasti dolaran yang ya kalau dirupain minimal ratusan ribu gitu kan, sampai jutaan gitu kan. Ya, yuk kita lebih menghargai karya dari gak cuman ilustrator aja sih, mungkin kayak keseniman ya. Semua bidang pekerjaan lah ya. Jadi toleransi lah, bukan toleransi yang dibahas di Indonesia kan terlalu cenderung ke agama aja, sedangkan ke bidang pekerjaan kan enggak kayak gitu kan. Iya. Apa teman? Kayak menurutku itu semua pekerjaan itu punya apa ya? Ya sama aja sih hasilnya, kayak sama-sama pekerja gitu kan. Kayak punya apa ya, bebannya masing-masing gitu, dan itu perlu dihargai memang, kayak tukang sampah gitu. Misal kayak nggak ada tukang sampah gitu, kita juga bingung sendiri aslinya. Iya benar. Lama-lama kita yang jadi sampah kan. Kita memang sudah sampah. Menghargai orang, iya. Karena kita nggak menghargai orang, ya kita sampahnya gitu, bukan tukang sampahnya. Iya, sampah nih. Oke. Jadi sekarang nih yang lagi ngetrend di TikTok ada filter AI atau AI ya. AI. Oke. Ini kalian sebagai ilustrator gimana sih ngelihat ada filter AI ini yang cuman kita pose atau ngasih foto aja udah langsung bim salah bim udah langsung jadi karakter anime atau jadi karakter ilustrasi gitulah. Gimana? Bisa kita ubah ke Nasrud dulu nggak? Oke, gantian. Oke, sebenarnya AI itu nggak cuma ada di TikTok ya. Ya. Ada banyak sih, nggak cuma di TikTok doang gitu. Ada namanya ChatGPT, ada Stable Diffusion, ada Discord Diffusion, ada
yang mau keluar nih yang lagi dikembangin sama Tencent namanya Unstable Diffusion gitu. Banyak gitu AI gitu. Ada yang apa? Buat musik juga gitu. Macam-macam sih, hampir semua bidang enggak sih kayak desain, musik dan lain-lain gitu. Coding gitu. Enggak cuma gambar doang gitu. Menurutku aku agak mixed feeling sih. Maksudnya kayak rada bingung juga ini untuk spesifik yang gambar ini aku rada bingungnya ini kayak membantu ke apa gitu ya kayak karena prosesnya tahu-tahu jadi gitu kayak apa ya kalau buat yang baru belajar gambar itu kayak banyak proses yang ke-skip kan jadi kayak nggak belajar apa-apa gitu kayak apa ya kayak makanan instan aja sih aku lihatnya. Jadi menurutku kalau dari ML tadi kan ngomonginnya dari TikTok gitu kan. Jadi kalau aku melihat dari fenomena di TikTok kan rata-rata orang-orang di TikTok kan punya ini kan, punya TikTok itu cuma buat have fun gitu, gak buat cuan gitu. Kalau cuan ya emang mereka kontennya ya ngikutin tren di TikTok itu kan kayak AI itu. Tapi nggak sepenuhnya kayak kasus-kasus yang kita alami di ini sih di dunia ilustrasi sih. Karena beberapa oknum yang di TikTok itu buat kayak buat ngambil dataset loh. Kayak misal kita selfie nih, itu datasetnya itu diambil sama mereka terus dibuat bahan buat ngelatih mesinnya tadi. Kayak apa ya? Kayak nyuri data itu sebenarnya nggak langsung. Ini berarti yang kita nggak tahu ya. Aku sendiri juga nggak ngerti sih. Berarti AI ini kayak mencuri datanya entah artis siapa, memiripkan. Banyak. Jadi mereka itu ada yang namanya Lion dataset, Lion 5 dataset. 5-nya itu kayak singkatan dari kayak 5 billion gitu. Jadi ada 5 juta atau 5 miliar ya. Itu semuanya gambar yang bercopyright ngambil dari semuanya gitu kayak semua datanya dari internet entah dari Shutterstock atau apa gitu foto orang atau gambar orang gitu yang semuanya ada copyrightnya itu diambil sama mereka buat dataset buat latihan mesin mereka. Ilegal. Tadi situ kan mereka nyuri kan dan kasus-kasus sekarang kan banyak ini orang yang ini bikin gambar gampang nih kan udah tergener sama mesin gitu kan. Enggak, ini enggak sama kayak lo ambil tebu terus masukin ke pabriknya udah jadi gula. Enggak kayak gitu. Yang bikin tebunya ini siapa? Kamu beli tebunya itu dulu apa enggak kayak gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Kalau diibaratkan bangun rumah ya, itu pagernya itu ngambil dari tetangga, kandangnya ngambil dari tetangga, terus pintu, jendela dan lain-lain semua itu ngambil dari tetangga, nggak nyolong gitu. Dan jadi itu disebut rumah, yang enggak kan kayak itu. Kalau diaplikasikan ke orang nih, mata ngambil dari artis A, mulut artis B, rambut artis C gitu. Kan aku fansnya Twice. Iya silakan aku bisa diibaratkan gini kayak misalnya hidungnya Dahyun terus matanya sana kayak gitu rambutnya Suyu kayak gitu. Jadi kan ini bukan aset mereka secara alami kayak gitu kan, ini asetnya mereka gitu dan hak kepemilikan mereka. Ya kalaupun itu foto, ini kan enggak, ini karya orang yang dibuat dengan latihan secara bertahun-tahun gitu, selama bertahun-tahun. Jadi ternyata seperti itu ya, hasil dari yang kita dapatkan di filter TikTok itu ternyata dari ya itu seperti yang dikatakan sama Din sama Nasrud. Terus apakah dengan adanya AI ini ngefek ke pekerjaan kalian? Kalau positifnya, sebelum AI yang generate gambar sampai spesifik ke artisnya siapa, kan ini yang booming kan ada artis namanya Samyang. Kalau YouTube-nya itu Samdos Art, itu ada Samyang, terus ada Rino Tuna ya, yang baru-baru ini ya. Yang lama Gregor Tukowski. Itu top ranked itu. Dia kayak 900-an kali gitu, 900 ribuan kali gitu di generate namanya. Banyak sih. Ya, banyak lah. Nomor satu itu. Gambar-gambarnya kayak gitu. Ya, ini kan efek negatifnya ya kan nyolong-nyolong dari gambar-gambarnya artis-artis itu tadi gitu kan. Sebelum AI nge-generate gambar sampai spesifik itu, aku dulu itu sebenarnya udah pakai AI kayak gitu. Jadi ada apa itu AI semacam generator yang membantu pekerjaanku kayak gitu. Semisal aku mau nggambar atau konsep dunia yang temanya medieval kayak gitu ya. Oh, ini ada generatornya kayak gitu. Oh, buat peta village-nya kayak gimana, desanya kayak gimana, atau bikin peta perkotaannya kayak gimana gitu. Dan ada AI yang
ngasih kita ide konsep aja, gak matang kayak gitu. Ini pun udah membantu kayak gitu. Tapi kan nggak sepenuhnya ini barang ini udah tak generate langsung tak terapkan secara langsung kayak gitu kan, enggak, tapi tak proses dulu kayak gitu. Seperti padahalnya kita mereferensikan dari gambar orang lain kayak gitulah. Misal kita lihat gambarnya siapa gitu atau ceritanya siapa gitu kan, oh nanti kan timbul dari pemikiran kita cerita yang berbeda gitu kan. Jadi aku menerapkannya seperti itu. Memang aku pakai AI tapi penerapannya nggak langsung, oh aku ngejual ini gitu, ini spesifik ceritanya ini misal gitu, enggak gitu. Oke, kalau kamu? Untuk sekarang mungkin ngefek sih, soalnya kan kayak apa ya? Menurutku seadanya AI orang-orang itu lebih milih nge-generate apa ya? Nge-generate gambar mereka sendiri daripada commission ke artis sih, paling itu. Jadi kayak paling yang ke dampak itu orang-orang commission artis gitu yang levelnya masih di tengah-tengah, menurutku yang itu sih yang paling kedampak. Ada nggak mungkin saran atau yang pengen kalian omongin lah ke orang-orang yang pakai filter AI ini? Ya, jadi aku berharapnya sih lebih bijak aja untuk pemakaian teknologi bernama AI ini gitu ya, apa ya, tak bisa dimungkiri lagi ya, seiring berkembangnya zaman itu bakal banyak fitur-fitur baru sih gitu ya. Mungkin ntar kita bisa apa ya, sekarang aja kayak Gojek itu aja loh, itu kan kayak gak mungkin kan 10 tahun yang lalu gitu, dimana makanan diantar sendiri ke rumah kita gitu ya. Mungkin dulu diantar tapi orang yang dikenal gitu kan, tapi sekarang diantar sama orang asing dan sudah ada teknologinya buat ngatur itu gitu ya. Mungkin di 10 tahun yang akan mendatang itu kita juga gak tahu apa itu bakal ada teknologi apa lagi kayak gitu. Makanya itu ya kita menanggapi perubahan teknologi ini yang semakin modern ini dengan bijak lah. Jangan manfaatin, oh ini buat bikin cuan mudah, ini gimana gitu. Ya dari dulu itu cari cuan itu gak ada yang mudah gitu. Kalau kita orang bener ya, kita sepakat kalau cari cuan itu gak ada yang mudah. Semudah apapun ya bakal ada kerja keras di situ gitu. Oke, kalau kamu? Menurutku hasil yang instan tidak bisa mengalahkan hasil dari apa, latihan bertahun-tahun sih. Iya. Tapi kalau anda suka yang instan ya nggak apa-apa sih, micinnya banyak. Tapi mie instan enak. Oh, terakhir deh, apa yang mau kalian sampaikan buat teman-teman yang mungkin mau memulai untuk menjadikan ilustrasi ini sebagai pekerjaan mereka? Kalau mau serius di ilustrasi ya, pertama benar-benar kalian cari relasi, karena relasi itu benar-benar jadi peluang kita lah buat cari cuan kayak gitu. Apalagi sekarang sudah memasuki zaman kolaborasi, era-era kolaborasi. Jadi kesampingin dulu deh kata-kata minder itu, kesampingin dulu. Kalau kalian nuruti minder nih, misal kalian udah berkeluarga ataupun tiba-tiba menjadi tulang punggung keluarga, terutama bagi generasi Z ya. Gen Z itu sekarang kan apa ya, dua sisi gitu, di mana mereka itu bertanggung jawab atas orang tua mereka dan juga membiayai hidup mereka sendiri kayak gitu kan. Jadi kesampingin dulu minder itu, fokus ke cari circle, improve ke gambar kalian, benar-benar kalau kalian pertaruhkan hidup kalian buat dream job sebagai tukang gambar, jangan separuh-separuh lah, itulah pesanku. Fokus ya? Iya, fokus. Ada yang mau ditambahin? Yang paling penting fundamental sih. Jadi kalau mau cari tahu fundamental itu di internet hasilnya sudah banyak nyebar gitu, kayak di YouTube atau di apa, dimanapun banyak gitu hasilnya. Terus yang kedua itu bikin porto. Kalau udah ngerti fundamental, bikin porto yang sesuai kayak yang kalian ingini. Setelah itu ya udah gitu, apply aja ke yang kalian mau gitu. Oke, jadi segitu aja ngobrol-ngobrol sama dua ilustrator ini. Bisa di follow dan dicek-cek juga Instagramnya. Apa Instagramnya? Instagramku ada di Dins Illustration namanya. Terus mungkin gak ada update sih, bisa dilihat di situ, sama di art stationku namanya aku lupa. Ntar aja di link ya. Oke, Gitu. nanti di sini ya. Kalau kamu IG sama apa? Arte Nasrud. Semuanya Arte Nasrud. Semuanya sama.
Yaudah, oke. Agak penuh misteri ini. Yes, pokoknya itu ini nanti Instagramnya bisa dilihat gambar mereka seperti apa. Dan jujur aku ngelihat gambar mereka aku insecure. Awalnya aku insecure tapi sekarang aku udah bodo amat. Kayak udah ya udahlah emang gambarku kayak gini, gambar mereka kayak gitu tapi ya udahlah bodo amat gitu. Yang penting ya udahlah gitu aja. Ya udah, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.